Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di dalam pertemuan hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembahasan hari ini yang akan kita pelajari adalah bab yang keempat, yaitu iman kepada Rasulullah. Kemudian di dalam pembelajaran hari ini peta konsep yang harus kita lalui. Yang pertama, bagaimana kita memahami iman kepada Rasulullah. Yang pertama, tentang makna dan landasan iman kepada Rasulullah. Kemudian di situ ada perilaku yang sesuai dengan perintah Rasulullah. Selanjutnya, hikmah iman kepada Rasulullah, keterkaitan beriman kepada Rasulullah dengan keteguhan bertauhid, hidup sesuai perintah Rasulullah. Yang pertama, memahami makna iman kepada Rasulullah SAW. Pengertian beriman kepada Rasul. Rasul adalah utusan Allah, menyampaikan berita tentang perintah dan larangan dari yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian iman kepada Rasul di sini dijelaskan, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus manusia dari kalangan laki-laki pilihannya untuk menyampaikan ajarannya. Kemudian di dalam memahami makna iman kepada Rasul ini ada dalil perintah beriman kepada Rasul. Yang pertama, dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, dalil dalam bentuk khabar dalam Quran surat An-Nahl ayat 23. Yang kedua, dalil yang menerangkan kedudukan para rasul, Quran surat Al-An'am ayat 48. Dan kemudian para rasul adalah laki-laki, Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Dan dalil tentang jumlah nabi dan rasul, hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, dalil perintah beriman kepada Rasul, yaitu dalil akli. Di dalam dalil akli yang bersumber dari akal sehat manusia, yang pertama, manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu pembimbing dalam menyembah Allah dengan cara yang benar. Yang kedua, adanya konsekuensi, pahala, dan hukuman sebagai manfaat dan akibat ketaatan dan kemaksiatan, sehingga perlu diutus Nabi dan Rasul agar memperoleh kabar gembira dan peringatan ke jalan yang benar. Selanjutnya, bagaimana cara beriman kepada Rasul? Di sini dijelaskan, yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa misi para Rasul adalah benar dari Allah. Kita harus yakin. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Yang ketiga, meyakini kebenaran semua yang disampaikan kepada para Rasul. Yang keempat, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat dari Nabi Muhammad juga harus mengamalkan ajaran Nabi Muhammad di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, tujuan Allah mengutus para Rasul. Yang pertama, agar manusia mengetahui misi di dalam hidup. Jadi kita hidup ini punya misi atau tujuan. Kemudian kedua, agar manusia mengetahui konsekuensi kehidupan. Yang ketiga, agar manusia mampu meraih kehidupan bahagia. Yang keempat, agar manusia taat dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup ini harus taat dan tunduk kepada aturan Allah. Kemudian di sini dijelaskan lagi jumlah nabi dan rasul.
Hanya Allah yang mengetahui jumlah nabi dan rasul secara pasti. Namun berdasarkan hadis dari Abu Dzar, jumlah nabi itu kurang lebih adalah 124.000, sedangkan jumlah rasul adalah 313. Adapun yang wajib diimani itu ada 25 nabi dan rasul yang dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah para nabi dan rasul yang wajib untuk diimani. Kemudian di antara para nabi dan rasul ini ada nabi dan rasul yang mendapat kriteria ulul azmi. Kriteria ini yang pertama yaitu memperoleh pengiktirafan dari Allah, yang kedua memiliki kesabaran yang tinggi, yang ketiga senantiasa memohon kepada Allah agar kaumnya tidak diberi adab, yang keempat senantiasa berdoa kepada Allah agar kaumnya diberi hidayah, yang kelima memiliki tekad yang tinggi semasa berdakwah, terus kemudian yang keenam senantiasa mensyukuri semua keadaan yang dianugerahkan oleh Allah. Adapun Nabi Ulul Azmi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini kita harus tahu silsilah para nabi dan rasul. Yang pertama, manusia yang beruntung adalah mengikuti jejak nabi dan rasul. Yang kedua, kita wajib menjadikan nabi dan rasul sebagai idola. Yang ketiga, para nabi dan rasul berasal dari garis keturunan yang soleh. Yang keempat, tidak disebutkan secara langsung silsilah dan keturunan para nabi baik di Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Selanjutnya tentang mukjizat dari Nabi dan Rasulullah. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan hanya kepada Rasul sebagai bentuk pertolongan dalam mengembangkan misi kerasulan. Adapun fungsi mukjizat adalah untuk mengalahkan segala bentuk rintangan, tantangan, dan ancaman dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa jujur dalam segala hal dan terhadap siapapun. Yang kedua, senantiasa bersikap amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, beretos kerja baik. Yang keempat, senantiasa peka terhadap segala persoalan kehidupan dan terampil dalam mengatasi segala bentuk persoalan. Yang kelima, senantiasa berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul. Selanjutnya, di dalam beriman kepada Rasul itu ada hikmah yang kita peroleh. Yang pertama, dapat menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercayai kebenaran tugas para Rasul. Yang ketiga, mencintai para Rasul di atas manusia lainnya. Yang keempat, mengikuti apa yang disampaikan oleh para Rasul. Yang kelima, memperoleh teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Itu adalah hikmahnya. Kemudian selanjutnya, keterkaitan antara iman kepada Rasul, keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Adapun keterkaitan tersebut, yang pertama adalah kadar keimanan kepada Rasul dapat menentukan kadar keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, seorang yang mantap dalam beriman kepada Rasul maka akan semakin mantap keimanannya kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan keimanan pada Rasul? Yang pertama adalah meyakini bahwa Rasul adalah makhluk yang terbaik. Yang kedua, meyakini bahwa para Rasul adalah penyampai risalah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan ajaran Islam. Dan yang keempat, senantiasa berteman dengan orang-orang yang memiliki keteguhan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, kaitan antara iman kepada Rasul dengan toleransi.
Ini yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, misi setiap nabi dan rasul adalah sama, yaitu menyebarkan dan menegakkan agama tauhid. Yang kedua, agama tauhid adalah agama yang mengajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Yang ketiga, setiap nabi dan rasul yang membedakan hanyalah misi kerasulan dan sasaran dakwahnya saja. Itu adalah keterkaitan antara iman kepada rasul dengan toleransi. Selanjutnya, yang terakhir, keterkaitan antara iman kepada Rasul dengan ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Yang pertama, ketaatan seorang kepada Allah sangat erat kaitannya dengan ketaatan kepada Rasul. Semakin kuat cinta terhadap Rasul, maka akan semakin kuat kadar cintanya kepada Allah. Yang ketiga, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dapat dipastikan dia taat kepada Allah. Itu penjelasan mengenai iman kepada Rasul. Dari penjelasan ini semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Demikian untuk penjelasan iman kepada Rasul. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.